Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Bustai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah adalah puncaknya kenikmatan. Dan kita bisa menjadi mulia karena kenikmatan ini. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau menyampaikan, andai seorang hamba Allah diberikan kepadanya segala macam bentuk kenikmatan duniawi, kehidupannya serba tercukupi, keinginannya bisa dia wujudkan, apa yang dia minta, apa yang dia inginkan bisa dia raih, dipandang oleh orang sekitarnya dianggap yang terhormat dan mulia. Tapi bila mana tidak ada iman dalam dirinya, maka kata beliau pada saatnya nanti akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah di neraka. Tapi bila mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dianggap sebagai orang yang hina, tidak terhormat, terlihat miskin papa, sangat butuh kepada uluran orang lain, tapi dia bisa asyik dengan Allah Subhanahu wa taala karena ada iman dalam hatinya, maka pada saatnya nanti dia pasti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan bahagia dan tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini sesaat. Kata Rasulullah, hasadatu ummati baina sittin wa sab'in. Kehidupan umatku antara 60-70 tahun saja. Dengan berbagai macam dinamika yang kita lewati, yang kita jalani selama usia tersebut, jika kita jalani dengan sabar, kita pertahankan apa yang sudah menjadi komitmen kita di hadapan Allah, yaitu pernyataan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita dengan segala konsekuensinya, ketundukannya, kepatuhannya, keharusan kita untuk mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sabar antara 60-70 tahun saja, maka pada saatnya nanti kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah salah satu di antara wasilah, atau jika diibaratkan dengan bahasa sekolah atau madrasah, maka sesungguhnya saat kita memasuki bulan Ramadan, kita sedang belajar, berada di sekolah, berada di madrasah yang salah satu di antara kurikulumnya adalah kurikulum sabar.
Dan janji Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang datangnya dari sahabat Salman Al-Farisi, was-sabru thawabuhul jannah. Rasulullah bersabda, Ramadan syahrus sabr, was-sabru thawabuhul jannah. Dan sabar adalah pahalanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lebih daripada itu, bicara sabar adalah satu-satunya amalan yang ketika Allah berbicara pahala, maka pahalanya adalah tidak terhingga. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh kata Allah, aku akan penuhi pahala bagi mereka yang sabar. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar saat meninggalkan larangan Allah, sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, pahalanya adalah tiada terhingga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, salah satu di antara kunci sukses kita menjadi sosok yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sabar. Dan ini adalah satu di antara dua hal yang mana Rasulullah terheran-heran dengan kondisi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bersabda seperti hadis yang datangnya dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Aku terheran-heran dengan urusan kaum mukmin, di mana segala urusannya adalah baik. Dan beliau mengatakan, walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan sungguh kebaikan ini tidak diberikan kecuali kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kebaikan itu? Kebaikan itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakar. Jika mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kenikmatan, karunia, harapannya terwujud, apa yang diinginkan dia bisa raih, maka tidak serta-merta kemudian dia menunjuk dirinya seraya mengatakan, innama dzalika min ilmin indi. Dia akan menjauhkan keberhasilan itu dinisbatkan kepada dirinya. Tapi justru sebaliknya, dia akan mengatakan, sungguh semua ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku bisa melaksanakan kebaikan ini tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah karena Allah yang berkenan, Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang kemudian menjadikan semua ini bisa terlaksana dengan baik. Syakar. Orang yang bersyukur adalah dia akan menerima sedikit dan menganggapnya banyak. Dan dia akan memberi banyak, tapi di saat yang sama dia menganggapnya sedikit. Kenapa? Karena semua itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra sabar. Bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, maka dia akan sabar. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti tidak akan galau, dia pasti tidak akan sumpah, dia pasti akan sabar dan menjauhkan dirinya dari bertanya, ya Allah kenapa kok begini? Apalagi sampai mempertanyakan tentang takdir, kok takdir saya begini? Tuhan tidak sayang? No, tidak.
Tetapi orang yang beriman kepada Allah, jika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti sabar. Dan orang yang sabar seperti yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah yang mengatakan ketika diuji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Semua yang ada dalam diri saya, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya sang pemilik adalah Allah. Maka bila mana kemudian sang pemilik hakiki ingin mengambil kembali miliknya, maka dengan sukarela dia akan berikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apa jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang ketika diuji dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Allah menyampaikan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ampunannya. Dan selanjutnya Allah memberikan label pada hambanya tersebut adalah hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita praktekkan dalam konteks kita melaksanakan ibadah shaum. Segala yang kita lakukan atau segala yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah, semuanya baik ketika melaksanakan ibadah shaum. Dari mulai dia sahur, dan di situ Rasulullah menjanjikan keberkahan. Kemudian dia menahan dirinya dari hal yang akan bisa membatalkan pahala puasa, membatalkan puasa itu sendiri, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dia sabar menahan lapar, dan dia sabar menahan dahaga, dan dia tahan dirinya untuk tidak melakukan hal yang akan bisa membatalkan puasa. Kuncinya adalah di sabar. Dan di saat yang sama sesungguhnya pada saat itu ada nilai spiritual yang sangat dalam sekali, yang seyogianya kita harus renungkan. Apa itu? Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepinter apapun kita, bahwa bila mana kebutuhan bahkan yang paling dasar sekalipun tidak terpenuhi, misalkan seperti makan dan minum, ternyata kita menjadi lemah. Yang terkadang urusan makan dan minum ini dipakai untuk simbol kebodohan. Dasar kerjaannya makan minum saja. Padahal kalau kita renungkan, ini adalah kebutuhan dasar, dan seorang hamba Allah jika tidak terpenuhi ternyata lemas. Dan ketika dia lapar, saat dia lemas, saat berpuasa, maka saat itu kemudian muncullah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya dia mengagungkan pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, dan tiada kemuliaan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laparnya dia, hausnya dia tidak lain adalah tujuannya agar mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian maka jalur ini adalah jalur sabar. Kemudian saat mendekati berbuka puasa, dia akan bersuka cita. Dan bagi seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia akan berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia berbuka puasa, perut yang tadinya lapar menjadi kenyang, tenggorokan yang tadinya kering kerontang haus kemudian kembali hilang. Maka saat itu muncul pula lah keimanannya kepada Allah melalui jalur syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rupanya kunci sukses kita di dunia dan di akhirat adalah antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dalam hati kita kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, dan dalam menghadapi berbagai ujian
yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan ini maka insyaallah kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.